Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, serta karunia sehingga kita pada pagi hari ini masih istiqomah mendatangi majelis ilmu, mendatangi rumah Allah. Karena banyak saudara kita meskipun mungkin sama-sama sehatnya dengan kita, sama-sama punya kesempatan seperti kita, tetapi tidak semua bisa meluangkan waktu seperti ini. Jadi ini termasuk kita ini bagian hamba Allah yang istimewa. Diberi kesempatan, diberi kesehatan, kita menggunakannya dengan baik. Karena tidak semua yang bisa melangkahkan atau sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Ada yang sehat, waktunya luang, bukan untuk mengaji, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ada yang mampu mengelilingi dengan jalan kaki, dengan goes kota Bojonegoro, mungkin sampai luar kota, mungkin sampai antar provinsi. Bahkan mungkin untuk wisata keluarga bisa menjadwalkan kemana-mana. Karena apa? Karena merasa punya duit, dirinya sehat, punya kesempatan. Tapi kadang nggak sempat untuk melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu seperti ini. Padahal janji Rasulullah, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka kaki satunya itu adalah sebagai cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan kaki satunya, kata Rasulullah, adalah sebagai kaki atau alat untuk pembeda antara hamba Allah yang baik dan hamba Allah yang tidak baik, antara hamba Allah yang bersyukur dan hamba Allah yang tidak bersyukur. Jadi kaki itu bisa menjadi sebuah tanda di hadapan Allah. Apakah kita itu termasuk hamba Allah yang baik? Apakah kita termasuk hamba Allah yang tidak baik? Itu dari kaki kita. Makanya dalam ayat Allah, Quran surat An-Nahl ayat 78. Di situ Allah menyampaikan dalam potongan ayatnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Aku telah menjadikan, kata Allah. Menjadikan apa? Sampai Allah itu mengatakan di sini adalah sebuah penjelasan. Jadi sini sebuah penjelasan. Aku telah menjadikan, ditegaskan. Kita kan semua tahu apa yang ada di muka bumi ini adalah diciptakan oleh Allah, termasuk diri kita. Tapi kenapa di sini Allah menegaskan, aku telah menjadikan kepada kalian. Nah, apa yang telah dijadikan oleh Allah sehingga tegas di sini, yaitu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. 3 indera ini disebut khusus oleh Allah. Ada apa kira-kira? 3 indera disebut oleh Allah, yaitu indera pendengaran, indera penglihatan, dan hati nurani, akal pikiran. Kenapa kok anggota tubuh yang lain gak disebut oleh Allah?
Kepala kita yang di dalamnya ada otak nggak disebut secara khusus. Tangan kita, kaki kita itu nggak disebut secara khusus. Tapi kenapa 3 indera ini disebut oleh Allah? Untuk apa kira-kira? Dan ada apa? Nah, di sini Allah menjelaskan la'allakum tashkurun. Agar ketiga indera ini kita jadikan sebagai alat untuk bersyukur kepada Allah. Mungkin kita bisa berpikir lagi. Kenapa 3 indera ini? Kita renungkan. Nah, ternyata dari 3 indera inilah terbentuknya sebuah perilaku, karakter, gaya hidup, pola tingkah seorang hamba Allah. Jadi perilaku, gaya hidup, pola tingkah kita dalam kehidupan ini, itu sebenarnya ditentukan oleh 3 ini. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang ada dalam pikiran kita. Coba kita renungkan. Kenapa sekarang ini kadang-kadang permasalahan-permasalahan pornografi, ya, porno aksi itu luar biasa di kalangan generasi muda. Karena ya itulah yang dilihat, itulah yang didengar. Masalah-masalah kriminal semakin meningkat, ya, semakin menjadi-jadi, ya. Itu apa coba? Ya karena apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang ada dalam pikirannya. Makanya ketika 3 indera ini kita itu bisa mengendalikan dengan baik, maka insya Allah diri kita menjadi yang baik. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan 3 indera ini yang disebutkan khusus oleh Allah ini, maka kita tidak menjadi orang-orang yang baik. Makanya ada ayat lain yang mengatakan awalnya sama, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, tapi di akhir ayat adalah qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali hambaku atau hamba Allah di sini adalah yang bersyukur. Nah, jadi ternyata sedikit. Meskipun Allah memerintahkan untuk menggunakan 3 indera ini untuk bersyukur kepada Allah, tapi faktanya adalah perintah Allah ini masih banyak diabaikan. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur menggunakan 3 indera ini untuk bersyukur kepada Allah. Padahal 3 indera ini yang menentukan kemana kita mau melangkah, ya, itu adalah dari 3 indera ini. Coba, tangan kita ini bergerak, kaki kita itu mau melangkah ke sini atau ke tempat lain, itu kan tergantung apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang ada dalam pikiran kita. Kita mungkin melihat, mendengar akhir depan yang akan menyampaikan adalah misalnya adalah mantan Bupati Ustadz Suyoto misalnya. Nah itu apa yang kita dengar. Kemudian kita bisa melihat, kita berbicara atau membaca flyer dan sebagainya. Akhirnya apa? Ada perintah di sini. Kenapa kita itu kadang-kadang harus memilih? Nah, dalam ayat yang lain Quran surat Asy-Syam, coba kalau kita lihat, ya di situ disebutkan di dalam diri manusia Allah menciptakan sempurna, tapi ada potensi di sana. Ya. Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri manusia itu ada potensi untuk berbuat jahat, ada potensi untuk berbuat baik, ada potensi untuk ingkar kepada Allah, ada potensi untuk berbuat takwa kepada Allah. Jadi dalam diri manusia itu setelah disempurnakan oleh Allah, ya, tapi di sini Allah juga memberi potensi kepada manusia. Makanya ada surga, ada neraka, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada potensi berbuat jahat, berbuat baik, itu ada sebuah potensi. Makanya disebutkan dalam ayat 9 Quran An-Nahl dan sampai ayat 10 itu disebutkan bahwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, beruntung itu akhirnya kan kita mendapatkan sesuatu. Kalau rugi itu kita kehilangan sesuatu. Nah, kita akan mendapatkan sesuatu. Apa yang kita dapatkan adalah keuntungan. Siapa yang akan beruntung? Orang-orang yang akan mempertahankan kesuciannya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi beruntunglah orang-orang yang bisa mempertahankan kesuciannya. Potensi kebaikan yang telah diberikan oleh Allah itu kita pertahankan. Itu kita akan beruntung. Tapi
akan menjadi rugi orang-orang yang tidak bisa mempertahankan sebuah potensi kebaikan yang telah diberikan oleh Allah. Waqad khaba man dassaha. Jadi akan rugi sekali hamba-hamba Allah yang oleh Allah sudah diberi indera oleh Allah. Dengan indera itu dia bisa mendengar, bisa melihat, bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Itu diberi oleh Allah potensi itu. Ya. Tapi ketika dia tidak bisa memilihnya, potensi sebuah kebaikan itu, maka termasuk golongan hamba-hamba Allah yang rugi besar. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha bagaimana kita untuk meraih sebuah potensi itu. Kita bisa mempertahankan sebuah potensi itu. Apalagi kita sudah barusan menyelesaikan sebuah training besar dalam bulan Ramadan. Nah, ini kan Ramadan itu kan training besar. Pelatihan bagi umat Islam. Itu ya bulan Ramadan itu. Coba kita dalam bulan Ramadan itu kan dipilih yang baik-baik. Kita dilatih kebaikan. Ya mulai puasa, rajin baca Al-Qur'an. Ketika kita mau melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, puasa. Ketika kita mau menggunjing kejelekan orang lain, puasa. Nah, karena apa? Ramadan adalah bulan training, bulan pelatihan, bulan penataran. Kapan hasilnya? Hasilnya ya setelah bulan Ramadan. Kalau anak sekolah dikatakan dia berhasil, bukan saat dia sekolah. Anak kuliah misalnya memilih kedokteran, berhasilnya bukan saat dia itu sedang melakukan kuliah mempelajari tentang anatomi tubuh manusia. Bukan itu. Kapan berhasilnya? Setelah dia diwisuda. Setelah dia lulus keluar dari kampus. Bisa enggak dia mempraktekkan? Itu berhasil. Kita juga begitu. Kita dalam 1 bulan penuh, kita di training, kita dibiasakan, bahkan di bulan itu kita untuk mensucikan diri. Barang siapa yang berhasil maka dia akan dibersihkan oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni oleh Allah, dibersihkan kembali oleh Allah. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mempertahankannya ini? Inilah sesungguhnya para jamaah hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan sebuah keuntungan. Kita semua kan enggak mau rugi. Siapa sih yang mau rugi? Enggak ada. Kita semua itu melakukan apa saja ingin beruntung. Kita bertanding ingin menang. Kita berdagang ingin beruntung. Kita hidup ingin sehat. Ya sudah. Masa depan ingin yang lebih baik. Hari esok setelah di dunia ingin bebas siksa kubur. Ingin masuk surga Allah. Nah, jadi tergantung kita. Kita mau mempertahankan sebuah potensi kebaikan yang telah diberikan oleh Allah ataukah tidak. Padahal kalau kita lihat, ya, kenapa kita harus bersyukur? Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang jauh di Indonesia Timur sana, ya, Masya Allah. Saya dalam bulan Ramadan kemarin itu sempat memberikan pembinaan kepada komunitas mu'alaf, ya, yang ada di kampung Baduy sana. Masya Allah, saya lihat bagaimana perjuangannya untuk menjadi hamba Allah yang beriman luar biasa beratnya. Karena dia itu kalau harus memeluk sebuah agama di kampung itu, ya, di suku itu dia itu harus ikhlas meninggalkan semua apa yang dimiliki. Itu enggak, karena sudah menjadi sebuah aturan dalam sebuah suku itu, ya. Itu harus keluar sudah. Bahkan keluar dari kampung itu tidak boleh membawa hartanya apapun, bahkan hanya membawa bajunya, sandalnya pun tidak boleh. Itu sudah aturan. Kalau melanggar itu akan mendapatkan hukuman adat di situ. Alhamdulillah Muhammadiyah sampai sekarang sudah bisa mengislamkan 48 di suku itu, ya, di suku Baduy itu. Bagaimana? Karena mereka itu resikonya kalau memeluk agama itu harus keluar dari sebuah sukunya, adatnya itu. Ya kita resikonya harus menyediakan. Kita sediakan tempat tinggal, ya. Dan itu kita membebaskan lahan berhektar-hektar
kita beri jarak satu masing-masing rumah itu hampir 1 hektar, ada lagi. Karena apa? Mereka supaya bisa bercocok tanam di situ. Kita beri sepasang kambing. Ada yang minta sekian ayam, kita beli coba. Nah, mereka untuk bisa jamaah seperti ini, Masya Allah, ternyata dia itu harus membutuhkan jalan hampir 1 jam. Nah, dai-dai kita, kebetulan saya itu diamanahi kalau di Muhammadiyah itu sebagai ketua lembaga dakwah komunitas pimpinan pusat. Nah, saya itu beberapa kali kunjungan, saya pernah juga ke daerah Kalimantan Utara beberapa waktu yang lalu. Itu yang namanya dai kita itu untuk bisa ceramah di sini, misalnya jarak di sebuah masjid gitu. Itu membutuhkan kadang-kadang jalannya sampai 1 hari. Bahkan ada yang Rabu malam, itu saya tanya dai-dai kita, untuk khutbah Jumat, Rabu malam itu sudah berangkat dia. Masya Allah, kalau kita lihat, Masya Allah, perjuangannya bagaimana untuk mempertahankan sebuah keimanan dirinya, tugas dirinya sebagai seorang dai, maupun untuk mempertahankan nilai-nilai keimanan saudaranya itu sampai seperti itu. Kita itu kan hampir semuanya ke sini bawa sepeda motor. Kalau ada yang jalan karena dekat, jauh sedikit pakai mobil, dan itu kan sudah kemudahan yang sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di luar sana, Masya Allah, itu luar biasa. Saya kemarin sempat tanya kepada dai kita yang ada di NTT, hampir perbatasan dengan Timor Leste sana ya. Itu kenapa kok Rabu malam berangkat padahal khutbah Jumatnya masih Jumat siang? Karena jalannya setapak, Ustaz. Apakah nggak bisa bawa motor? Nggak bisa. Kalau bawa motor juga akhirnya apa? Sibuk ngurusi motornya daripada ngurusi dirinya, nggak sampai ke tempat. Kalau misalnya sepeda pancal, nanti lebih banyak sepeda pancalnya itu naik di sini daripada dia naik sepeda pancal. Coba, Masya Allah, saya luar biasa. Ya, alhamdulillah kita sudah ada 28, sementara dai-dai kita, anak-anak muda lulus S1 yang sudah mau kita kirim. Dan ini saya terus mencari terus sebanyak-banyaknya dai anak-anak muda ya, itu yang mau dikirim. Ya kita beri insentif lah secukupnya begitulah, karena keterbatasan. Nah, ya ini saya terus, mungkin di sini ada jamaah yang putranya mau, misalnya ya, ada yang ya lumayan lah, mungkin bisa hafal-hafal juz 30, enggak usah banyak-banyak ya, mungkin ingin menjadi dai sana, insya Allah kita atur lah, enggak usah khawatir ya, kita sediakan tempat tinggal. Tapi harapan kita itu adalah kalau bisa enggak pulang lagi, kita cari jodohkan di sana, tinggal di sana, terus bisa mengembangkan. Sing repot itu kadang-kadang baru 1 bulan ditugaskan bolak-balik, Ustaz saya itu enggak kerasan Ustaz banyaknya, wah ini repot sudah. Nah, padahal harapan kita itu kadang-kadang mengirim dai ke sana, kita dapatkan jodoh di sana, dia bisa mengembangkan di sana. Nah, ada beberapa kapan hari dai yang namanya Abdurrahman, itu dai kita memang cukup tangguh. Bahkan di Papua kita mengirim 3 tempat, memang daerah 3T. Daerah 3T itu daerah tertinggal, terpinggirkan, terjauh. Nah, itu belum lama ini dia pamit, karenanya bukan pamit pulang enggak, karena dia sudah mendapatkan pendamping. Nah, itu kita senang sekali. Nah, ternyata setelah difotokan, itu ternyata calonnya itu hitamnya luar biasa. Masya Allah, saya gini, Masya Allah, imannya yang namanya Abdurrahman itu luar biasa. Kenapa? Karena beliau adalah akhlaknya yang menjadi jaminannya, Ustaz. Masya Allah. Akhirnya ini beberapa teman-teman sudah mulai mengumpulkan sedikit lah, disisihkan untuk bagaimana dia itu bisa nikah secara layak gitulah di sana. Karena ya memang mereka yang memodali semakin. Nah, ini sebuah perjuangan. Saya ketika kemarin mengadakan pelatihan mu'alaf, ya ini cerita tapi penting untuk motivasi kita ya. Kita jadwalkan tuh karena bulan Ramadan ya.
bulan Ramadan di suku ini yang di suku Batuwi. Untuk bisa datang ke tempat, ya nggak ada masjid seperti ini, nggak ada di sana. Karena di sana satu-satunya masjid itu hanya dimiliki Muhammadiyah. Di sana masjidnya itu susun, Pak. Jadi saya begitu datang itu masjidnya itu tingkat 2, tapi yang bawah ini los karena dari kayu-kayu semua. Nah, kenapa kok di bawah itu diloskan? Ternyata kalau malam ya kadang ada babi, ada anjing, riwa-riwi, itu seperti itu, Mas Yan. Untuk menuju bisa ke situ, kita jadwalkan jam 8 pagi, ya untuk namanya pesantren mu'alaf ya, kita jadwalkan 2 hari. Ternyata ada yang datang sampai siang, sampai sore. Loh kenapa kok nggak bisa tepat waktu? Kita tanya ternyata jalannya Ustadz, Masya Allah, jadi setapak terus berjam-jam kadang-kadang itu, Masya Allah. Saya tadi sudah mau pakai laptop tak tunjukkan gitu, saya laptopnya tertinggal, jadi ini tadi Kak bawa laptop. Nah itu contoh bagaimana perjuangan saudara-saudara kita untuk mempertahankan sebuah nilai-nilai keimanan. Mereka itu hidup di tengah-tengah komunitas, di situ tidak ada tanda-tanda sebuah keimanan karena dia itu memang dipertahankan ya sebuah adat di situ ya. Nah, itu dipertahankan. Tapi kenapa kemudian dia tiba-tiba itu dia bisa beriman? Nah, itu karena apa? Karena istilahnya itu batin. Manusia itu dengan menggunakan akal pikirannya itu pasti akan menemukan bahwa kebenaran itu adalah ketika dia itu melakukan sesuatu yang tidak benar, pasti dia itu akan ada kegelisahan. Itu beberapa istilahnya itu tanya jawab di sela-sela acara pesantren mu'alaf itu yang saya lakukan. Ternyata dia itu ada sebuah kegelisahan melihat yang lain seperti ini. Tapi kenapa kok? Nah, dia itu percaya kepada animisme ya, sesuatu yang tidak layaklah disebut sebagai Tuhan itu. Nah, ini kan hampir sama ceritanya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Ketika dia itu merenung, siapa sih sebetulnya Tuhan kan gitu. Makanya Nabi Ibrahim terus berpikir. Jadi sesungguhnya secara sunnatullah, akal itu akan menemukan sendiri yang namanya sebuah kebenaran yang sesungguhnya itu pasti akan menemukan. Dan ketika dia berbuat salah itu pasti akan tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Itu secara akal pikiran sunnatullah itu pasti. Makanya Nabi Ibrahim ketika dia itu melakukan sebuah perjalanan ya dalam kehidupan, dia itu yang dalam sejarah dia mengatakan ayahnya, dia mengatakan ayah angkatnya yang namanya Azar, yang setiap harinya adalah sebagai produksi Tuhan membuat patung. Nah, ya. Dia itu berpikir, kenapa patung yang dibuat oleh ayah angkatnya ini dijual, kemudian disembah-sembah. Nah, pikiran jalan. Pasti Tuhan bukan ini. Bukan patung ini, bukan. Ini bukan berarti kita itu intoleran, tidak ya. Tapi kita itu berbicara tentang sebuah cerita, sebuah fakta, solusi perjalanan seorang hamba Allah mencari Tuhan, yaitu Nabiullah Ibrahim. Wah, ini jelas bukan Tuhan. Dibuat ya oleh ayah angkatnya. Kemudian Ibrahim sebagai anak yang patuh kepada orang tua, ya dia juga menjual patung-patung ya. Kemudian ditaruh, disembah. Masa ini Tuhan? Nah, akhirnya dia menemukan sebenarnya Tuhan itu adalah mungkin bulan yang ketika malam hari gelap gulita dia menerangi. Nah, ini kan jelas ada manfaatnya. Nah, berarti Tuhan. Tapi kenapa pagi hari hilang? Kok muncul yang lebih terang lagi? Yang namanya matahari. Nah, berarti Tuhan itu ini yang mengatur ini berarti. Tapi kenapa kok di sore hari hilang juga? Nah, berarti Tuhan bukan ini. Nah, akhirnya ditemukan. Disinilah sebenarnya secara sunnatullah bahwa yang namanya mencari sebuah kebenaran itu misalnya orang itu tanpa ada pendamping itu dia akan bisa menemukan sebuah kebenaran itu. Akhirnya ketemulah Tuhan yang sebenarnya. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Ya yang menjalankan ini, semua ini. Langit, bumi, bintang, semua yang ada di muka bumi ini yang menjalankan. Ketemulah di situ yaitu Allah. Qul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, inilah. Jadi kenapa tadi dalam ayat 78 Quran surat An-Nahl tadi Allah meminta kepada kita, pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita untuk bersyukur. Ya ini masalahnya. Jadi kalau kita mau menggunakan ini semuanya dengan baik,
insya Allah kita akan menemukan atau menjadi hamba-hamba Allah yang rugi. Kita walaupun akal itu punya potensi, maka Allah menurunkan supaya dalam mempraktekkan sebuah kebenaran itu adalah tidak salah, maka Allah mengutuslah yang namanya Rasul atau utusan Allah. Kalau Nabi kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya supaya kita tidak salah, kita dalam mempraktekkan sebuah ibadah agama ya harus sesuai dengan contoh. Nah, sudah ada contoh, kok mencontoh yang lain? Nah, itu kan nggak tepat. Nah, Nabi itu sebagai uswah, sebagai contoh. Nabi ketika ingin melakukan perbuatan baik, dia itu melakukan proses. Proses apa? Yang diperintah oleh Allah, yaitu yang ada dalam rukun Islam itu. Ya, membaca syahadat, bersaksi dulu. Keimanannya ditata dulu. Kemudian mempraktekkan sholat, zakat, puasa, jika punya lebih haji. Itu praktek menuju sebuah menjalankan ibadah yang benar. Apa ada yang ingin mendapatkan sebuah keberuntungan, masuk surga tanpa itu? Ada, pikiran-pikiran seperti itu ada. Saya beberapa waktu yang lalu itu berdialog dengan teman Napiter. Napiter itu narapidana teroris, masih muda, anaknya ganteng, tampan, dia masih SMA kelas 3. Ya. Ada di situ macam-macam anak anak muda-muda lah gitu. Saya tanya, kebetulan dia selamat ketika melakukan salah satu bom bunuh diri. Saya tanya, kenapa sampai melakukan itu? Kok berani-beraninya senekat itu sampai melakukan bom bunuh diri? Loh, dia mengatakan, kata murabi saya, pendamping saya, ustadz saya katanya begitu. Bahwa hidup ini kan mencari sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling tinggi itu kan surga. Nah, kalau memang surga itu bisa ditempuh dengan cara yang singkat, kenapa harus cara yang lambat? Kalau bisa ditempuh dengan cara yang mudah, kenapa harus di cara yang susah? Saya masih belum nyanda ini. Anak ini akhirnya terus cerita. Terus, iya. Jadi kata murabi saya, kalau saya itu mati syahid, itu tanpa hisab. Langsung masuk surga. Nah, bahkan nanti akan disambut oleh 70 bidadari. Nah, artinya apa? Dia berusaha bagaimana untuk meraih sebuah mati syahid ini. Nah, dia terus di dalam sebuah ya likoknya pendidikannya ya diskusinya, dia mengatakan, nah sekarang ada sasaran. Kalau mau bunuh diri, nah, itu dibom. Sudah, tanpa proses hisab lagi, kamu pasti akan begitu mati disambut oleh 70 bidadari masuk surga. Karena dia tidak punya bekal agama yang cukup, ya, maka dia itu tertarik juga untuk melakukan itu. Nah, itu beberapa diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman yang ada di narapidana teror sebagai napiter itu. Nah, jadi kalau kita mengikuti sebuah tuntunan yang sebenarnya, contoh yang sebenarnya, itu kan hanya contoh yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu juga sholat. Nabi puasa, Nabi juga perang, Nabi juga berjuang, Nabi juga keluarga, Nabi untuk apa? Untuk meraih sebuah predikat terbaik, walaupun dia sudah maksum sudah yang terbaik, tapi dia masih melakukan itu. Nah, jadi kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang apa ya, yang tidak sesuai contoh, itu kadang-kadang kalau tidak bisa mengendalikan dengan baik, itu akan juga menjadi sebuah hal yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, marilah kita dampingi putra-putri kita, diri kita semua, ya, itu bagaimana supaya kita itu bisa menjalankan sebuah proses agama itu dengan sesuai dengan contoh. Makanya ditegaskan ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah atau ibadahlah di sini ya, dalam arti luas, dalam arti khusus punya salat. Itu sesuai dengan apa yang aku contohkan. Nah, bagaimana contoh Rasul? Ya itulah contoh salat yang benar. Bagaimana perilaku Rasulullah dalam berkeluarga? Ya itulah contoh keluarga yang benar. Nah,
Bagaimana cara berdagang? Ya itulah berdagang. Rasulullah itulah contoh yang benar kan begitu. Makanya tidak boleh curang, tidak boleh ini dan sebagainya. Ini contoh. Jadi kita di dalam beragama, marilah kita ikuti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah. Kita tidak dibutuhkan kreatif dalam masalah beragama. Enggak butuh kreatif. Tapi dalam masalah dunia silakan berkreatif. Barang siapa yang melakukan atau menginginkan suatu kebahagiaan dunia, silakan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tapi sesuai dengan tuntunan. Dan barang siapa yang menginginkan surga Allah, kebahagiaan dunia akhirat, jangan lupa, yaitu beribadah. Dan supaya ibadah kita itu adalah tidak salah, sudah dicontohkan. Siapa contoh yang terbaik? Yaitu Rasulullah. Kan begitu. Jadi kita nggak usah repot, punya hidup itu juga kan nggak repot. Ya, hidup itu nggak ada yang repot. Coba, mana yang repot? Nggak ada. Orang yang hidupnya repot itu biasanya kalau hidupnya itu neko-neko. Keluar dari sebuah tatanan ini. Makanya kita itu kenapa diingatkan oleh Allah tadi, kembali kita fokusnya ini adalah ke ayat 78 Quran surat An-Nahl ya. Kenapa kita itu harus menggunakan 3 indera ini dengan baik? Karena sekarang pengaruh-pengaruh dunia sosial, medsos ya, media sosial itu sangat luar biasa, Pak. Dan itulah yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita pikirkan. Termasuk anak-anak kita, generasi muda kita. Ya. Tapi kalau kita itu yang didengarkan yang baik-baik, ya insya Allah menjadi baik. Kenapa anak hafid? Itu kadang-kadang ada yang 1 tahun bisa hafal sekian juz, sekian surat. Kenapa? Karena ya yang didengar yaitu, yang dilihat yaitu, dia mendengarkan ya. Dia melihat ayat, akhirnya ya itu yang dihafal. Tapi ketika anak-anak generasi muda itu yang dilihat, yang didengar soal-soal terus, sekian jam TikTok, sekian jam di media-media sosial, ya itu yang akan dilihat, yang akan diikuti. Kenapa kajian-kajian seperti ini kadang-kadang remaja sepi? Ya, saya itu kadang-kadang keliling kalau hari Ahad ini dari masjid ke masjid, dari kota ke kota. Itu kadang-kadang dalam perjalanan itu kadang sempat mampir ke warkop gitu ya, mungkin sekedar istirahat, minum teh hangat dan sebagainya. Kalau kita lihat, Masya Allah, yang namanya remaja-remaja itu, khusyuknya luar biasa di dalam berapi. Loh betul ya Pak, tak lihat Masya Allah, bercerita khusyuk, betul. Apa gitu ya. Nah, jadi pengaruh media sosial itu 2, itu pengaruh negatif yang paling besar. Yang pertama adalah judi online, yang kedua adalah masalah pornografi. Itu pengaruh yang sangat luar biasa. Makanya kenapa sekarang yang namanya judi online, yang namanya pornografi itu luar biasa pengaruhnya di tengah kehidupan masyarakat. Itu diantaranya karena ini. Apa yang didengar dan apa yang dilihat. Nah itu. Jadi kita memang harus betul-betul memfilter diri kita ya. Sekarang yang namanya konten-konten negatif, Masya Allah. Kita itu teknologi yang berjalan ini kan tidak bisa dibendung oleh sebuah nilai etika. Gak bisa, Pak. Siapa yang akan membendung teknologi ini dengan sebuah etika agama apapun? Gak bisa itu. Karena apa? Teknologi ini terus berjalan sudah. Gak bisa dibendung. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sendiri yang punya inisiatif. Bagaimana kita bisa membendungnya? Kalau teknologinya gak bisa dibendung. Ya, coba meskipun ada undang-undang IT ya. Misalnya adalah barang siapa yang mengeser, memindahkan sebuah narasi kebencian dan lain sebagainya itu adalah mendapat kehukuman. Tapi ya terus berjalan saja. Karena apa? Itu adalah sebuah teknologi yang tidak bisa dibatasi. Oleh karena itu marilah kita berusaha bagaimana kita membatasi diri kita masing-masing. Nah, coba sekarang itu anak yang baru lahir saja itu kadang-kadang sudah apa ya istilahnya kecanduan yang namanya gadget itu. Ya. Ibunya ditinggal masak, ditinggal pergi di kemana sudah sebelum tidur di sebelahnya itu dikasih tab, dikasih HP, ya sudah anak itu sudah nggak mencari lagi ibunya, bapaknya, kamu nggak usah mencari. Nah, tinggal mencet saja coba. Ini adalah sebuah apa berteknologi itu salah? Tidak salah. Saya itu kemana-mana keliling. Itu adalah melatih dai-dai bagaimana kita supaya melek teknologi. Supaya apa?
Supaya kita itu bisa menggunakan teknologi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan teknologi menjauhkan diri kepada Allah. Dulu untuk menerangkan bagaimana beriman kepada yang gaib itu kan susah. Itu dulu. Tapi sekarang lebih mudah lagi. Karena apa? Karena teknologi ini. Nah, ya. Dulu untuk bisa komunikasi dengan saudara kita mungkin yang menjadi TKI di Arab, di Malaysia, di Korea, di mana, itu kan susah Pak ya. Sebelum ada teknologi komunikasi, masih kirim surat, enggak tahu sampai apa enggak. Kalau ada pindahnya enggak mati apa enggak tahu sudah. Sekarang dengan teknologi semua sudah menjadi lancar. Karena apa? Komunikasi. Nah, demikian juga sekarang untuk melihat seseorang ini baik ataukah tidak, itu sekarang cukup dengan NIK-nya, Pak. Periksa NIK, Pak. Nah, NIK itu nomor induk keluarga, NIK, Pak. Makanya itu enggak boleh disebarkan kemana-mana, NIK itu enggak boleh sebetulnya ya. Makanya hati-hati nanti ketika musim hangat politik seperti ini. Nah, itu untuk mencari dukungan biasanya kan kumpulkan apa? KTP, KS. Nah, itu sebetulnya kita harus hati-hati Pak. Karena NIK ini sekarang adalah sebagai alat bisa untuk menjadi yang baik, bisa untuk menjadi yang jelek. Nah, itu NIK itu Pak. Sekarang dari NIK itu seseorang itu bisa dilihat dengan aplikasi tertentu, melihat orang ini sebetulnya gimana sih yang sesungguhnya. Apakah baiknya itu dibuat-buat, apa memang baik sungguhan. Itu dari NIK bisa dilihat Pak. Jadi sekarang itu petugas keamanan. Itu kalau menangkap anak-anak jalanan, menangkap anak-anak narkoba, menangkap perilaku-perilaku kriminal yang lain. Itu yang ditangkap dulu bukan anaknya, tapi HP-nya. Itu yang diambil dulu, Pak. Karena apa? Disinilah rahasia anak itu di sini. Orang juga begitu. Misalnya dia itu menangkap perampok, terpaksa lari nggak apa. Yang penting HP harus diamankan dulu. Karena apa? Semua rahasianya itu di sini. Nah, untuk membuka karakternya dia seseorang itu adalah di nomor HP-nya ini. Nah, itu contoh. Makanya sekarang penegak hukum itu kalau melihat ini memang betul-betul penjahat atau bukan ya, itu sudah cukup dilihat dari sini. Istilahnya sekarang adalah jejak digital. Nah, jadi jejak digital itu akan bisa dilihat. Orang ini baik sekali, rajin berjamaah, ke masjid Masya Allah 5 waktu. Tapi apakah betul dia? Dilihat di sini Pak. Makanya kapan hari ada seorang orang menurut jamaah itu baik-baik, tiba-tiba ditangkap oleh Densus 88. Orang wepo Pak. Wah, ini orang baik, setiap hari ke masjid. Loh, kenapa dia ditangkap? Nah, ternyata begitu beberapa orang mau unjuk rasa, disuruh masuk perwakilannya ke salah satu ruangan, ditunjukkan dia memang orang baik. Gitu kan? Dia orang bagus. Setiap hari rajin beribadah. Tapi coba dilihat chat-chatnya ini. Ternyata dia suka memprovokasi. Dia suka menyebarkan berita-berita hoax, adu domba, bahkan akhirnya menjadi permasalahan-permasalahan pecah belah umat. Keresahan masyarakat. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa dia itu harus ditangkap. Akhirnya dia paham. Nah, intinya apa? Sebuah kebaikan itu tidak bisa dilihat dari hanya sekitar lahirnya saja. Tapi juga apa yang ada dalam hatinya dan juga apa yang ada dalam HP-nya. Kan gitu. Loh, iya Pak. Jadi kebaikan itu bukan hanya dilihat dari segi fisiknya, tapi ada dua yang bisa dilihat. Kebaikan seseorang yang sesungguhnya ada dalam hatinya dan ada dalam HP-nya. Urusan dengan Allah, hati. Kita nggak bisa membelah hati. Apa yang ada dalam hati kita kan nggak bisa membaca Pak. Ya. Bahkan ada penyakit hati yang nggak susah untuk dilihat. Iri, dengki, hasad, sombong, suka memfitnah, suka adu domba, itu gak bisa. Nah, kita sebagai manusia biasa dengan teknologi bisa melihat melalui HP-nya. Orang yang baik pasti isi yang ada dalam HP-nya itu pasti baik-baik. Tidak akan mungkin tidak baik. Nah, ketika penegak hukum menangkap misalnya ini adalah pengedar narkoba, betul enggak ini?
Informasi dia itu pengedar narkoba. Dilihat HP-nya. Chatnya itu bagaimana dia? Tugas keamanan itu kan ada aplikasi yang bisa membuka sesuatu yang sudah dibersihkan, Pak. Jadi wah ini bahaya, ini dihapus semua. Tapi ada aplikasi yang bisa untuk membuka ini. Nah, gitu kan? Oh, ternyata pada hari ini dia adalah kurir di sini, mengantar ke sini, menyuruh ini. Nah, berarti dia positif, pasti dia. Nah, demikian juga masalah-masalah sekarang tentang isu-isu intoleran, radikal, teroris itu kan juga dilihatnya dari sini. Ya. Oh, ternyata dia masuk kategori radikal. Dari mana dia melihatnya? Dari HP-nya. Petugas cukup dari HP-nya. Kasus yang barusan ini, coba. Itu yang lagi viral, ya, yang katanya mau membunuh dan lain sebagainya itu. Nah, warga mau ada yang mau macam-macam lah. Nah, itu dari mana? Ya dari HP-nya, Pak. Mungkin kalau dari penampilannya, fisiknya, kerjanya, dia orang terhormat. Dia orang yang baik-baik, tapi ternyata dari mana? HP-nya. Dari HP. Untuk melihat kebaikan, itu adalah yang pertama dari HP, yang kedua dari hati tadi. Urusan hati nanti ketika kita menghadap Allah. Nah, jadi dari teknologi itu sebenarnya kita itu bisa meningkatkan keimanan kita. Dari mana melihatnya? Nah, begini. Kalau sekarang kita melihat seseorang, perilaku, gaya hidup, pola tingkah itu bisa dilihat dari HP-nya. Apalagi nanti kita di hadapan Allah. Jadi di yaumul hisab nanti, ya, itu Allah tidak usah menanya satu persatu malaikat Allah itu nanti. Berdasarkan catatan malaikat raqib pada hari itu tidak seperti itu, terlalu lama. Karena apa? Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengatur. Cukup di yaumul hisab nanti adalah rekam jejak kita akan dilihat. Nah, kalau sekarang para polisi, jaksa, hakim itu bisa melihat jejak kita cukup dengan jejak digital, siapa kita, nah, makin nanti di hadapan Allah cukup hasil rekaman raqib atid ditayangkan. Nah, seperti ini ditayangkan sudah nampak. Kita nggak bisa alasan nanti. Makanya nggak butuh tangan lagi, nggak butuh mulut lagi, nggak butuh telinga lagi, nggak butuh nanti Allah. Apa rekaman itu sudah cukup bagi Allah untuk mengetahui hambanya ini berbuat baik apa enggak. Bisa memilah dan memilih ketika di dunia apakah enggak. Itu sudah cukup melalui itu saja. Kalau kita itu direkam seperti ini, nah, misalnya ini kan kita disorot, kemudian misalnya di streaming, nah itu kan bisa direkam ulang, Pak. Persis sudah. Nah, tapi kita masih bisa ngedit. Tapi rekaman Allah yang namanya raqib dan atid itu nggak bisa kita edit, Pak. Jadi sudah plek persis. Sudah. Nanti kita nggak bisa. Oh, pada hari ini Pak ini, Ibu ini, Masya Allah begitu aktif setiap Ahad pagi hadir di tempat Masjid At-Taqwa ini, Bojonegoro. Itu sudah rapi betul. Ya, dan sudah sangat urut sekali. Tinggal ditimbang nanti di yaumul hisab. Bagaimana proses timbangan Allah? Allah yang maha pemurah itu bagaimana? Nah, nanti begini, Pak. Kalau kita mau ngaji lebih dalam itu ya. Nah, jadi timbangan Allah yang disebut yaumul hisab ya, itu adalah nanti ketika itu ditimbang, plek. Ini berat yang mana? Kalau berat sedikit saja 0, sekian yang baik, sudah. Surga. Kemurahan Allah. Dosa kecil-kecil tertutup, dihapus oleh Allah. Tapi ketika kita ini adalah agak jomplang sedikit kepada yang jelek, ya harus transit dulu. Nah, tapi apakah kebaikannya hilang? Tidak. Dia itu nanti masih punya kesempatan untuk masuk surga Allah. Kapan itu? Ya tunggu saja. Kalau misalnya terlalu berat, ya nanti agak lama. Ya, 1 hari di dunia sama dengan 50 tahun. 1 hari nanti, apa itu? Nah, 1 hari di dunia sama dengan 50 tahun nanti. Ya, nah itu gambarannya. Nah, oleh karena itu, marilah kita yang tidak pernah lepas dari berbuat dosa ya. Kita itu kan nggak lepas, Pak. Siapa sih kita tuh yang merasa betul-betul bersih? Nggak ada, Pak. Tapi kita nggak usah khawatir. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pemurah. Nah, oleh karena itu yang kecil-kecil harus kita imbangi, Pak.
Kita imbangi untuk berbuat yang baik. Ya begini, kita punya waktu luang bisa kemana-mana kok. Kenapa untuk mengaji saja kita nggak punya waktu luang? Nah itu. Jadi kita luangkan. Oh saya ngaji 1 jam, mungkin gowe 1 jam, dan jalan kemana 1 jam. Nah, itu kita masih menang yang baiknya ini Pak. Kenapa? Makanya di dalam masalah infak, sedekah, zakat, Allah nggak minta semua, separuh, seperempat, enggak. Allah minta berapa Pak kira-kira? Nah, sekitar 2,5%. Itu sudah bisa menutup semuanya itu. Makanya dalam ayat Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi sedikit dititipkan kepada Allah bukan berarti Allah itu butuh. Wis diberi rezeki kok diminta lagi oleh Allah. Enggak, Allah Maha Kaya. Manusia berbondong-bondong masuk surga, Allah enggak untung. Berbondong-bondong harus masuk ke neraka, Allah enggak rugi. Nah, semua kembali kepada kita. Kenapa Allah minta sedikit? Sedikit sudah cukup kata Allah. Untuk apa? Diganti yang lebih besar oleh Allah. Jadi kalau kita di sini ada infak, kita masukkan 1.000. Nah, kalau kita melihat dari ayat Allah tadi, itu berarti kali 700 kali 1.000 menjadi berapa Pak? 700.000 loh, coba. Itu berapa kali lipat yang Allah berikan kepada hambanya. Apalagi kalau kita sudah istiqomah. Apakah beda infak di kotak-kotak masjid atau dimanapun uang jelek dan uang baik? Beda enggak Pak kira-kira? Enggak beda Pak. Sama. Wis, makanya enggak apa-apa wis uang yang jelek-jelek, lungset-lungset, masukkan saja di kotak, enggak apa-apa. Allah akan mengganti nanti yang lebih bagus Pak. Enggak usah khawatir. Makanya saya lihat kadang bapak-bapak itu kan begitu kotak lewat ya, dibuka dompet, mana yang paling kecil? Kalau ada kembar, mana yang paling lungset? Ayo coba kita jujur aja. Apakah uang yang paling baru yang kita masukkan? Nah, ya. Kalau di kota itu kan kalau hari raya banyak uang baru Pak ya. Enggak mungkin ini kayaknya enggak. Apa enggak boleh? Boleh. Allah lo dikasih sisa-sisa yang jelek-jelek tetap diganti dengan yang baik. Coba. Loh, kita itu kurang apa lagi di hadapan Allah ya. Makanya kita itu masih seperti itu. Nah, kenapa ini Allah meminta ya? Walladzina hum lizzakati fa'ilun, untuk menjadi hamba Allah yang menang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kenapa Allah masih meminta untuk menjadi peraih-peraih surga Allah nanti? Uang ini tadi. Karena supaya kita itu nanti masuk ke dalam surga Allah dalam keadaan kaya, Pak. Allah itu maunya seperti itu. Wis infaqah walaupun sedikit. Sisihkan walaupun uang jelek. Nah, kenapa? Supaya kita nanti menghadap Allah itu, wah, begitu di padang yang luasnya tanpa ada batas oleh mata, atau yang menyebut padang mahsyar dan macam-macam. Itu supaya kita tampil itu dengan gagah. Kenapa? Karena kita punya modal. Jangan sampai kita di dunia itu kaya raya, kita itu hidup di tengah sebuah rumah mewah, komunitas mewah, mobil mewah, semuanya serba mewah. Tapi ketika kita menghadap Allah dalam kondisi lusuh, dalam kondisi miskin, kita tidak bisa menunjukkan ke investasi kita. Itu jangan, itu maunya Allah. Makanya kenapa kita itu harus meluangkan waktu, walaupun sedikit kita harus zakat. Nah, itu kenapa ya seperti itu. Allah, kemahamurahan Allah itu seperti itu. Bukan berarti Allah Maha Pemurah bebas mau melakukan, enggak seperti itu. Ya mana yang mau mengikuti pilihan Allah, ya yang sudah disebutkan tadi dalam Quran An-Sam tadi, mana yang mau memilih, yang beruntung, yang bisa menjaga kesuciannya, kemudian yang rugi mereka yang tidak bisa menjaga kesuciannya. Setelah hari raya kita sudah suci, bersih. Makanya kita itu kadang-kadang kalau ketemu sesama saudara kita, teman kita, wis ya, 0-0 ya, podo-podo. Nah itu bagian dari syarat, Pak. Jadi kadang-kadang ada yang
sesuatu yang nggak bisa diselesaikan dengan begitu saja, kecuali dia itu harus minta maaf, termasuk sama muslim. Makanya walaupun sesuai bahasa kita, Allah paham, Pak. Oh, yang nggak iso taqabbalallahu minna wa minkum, kok ruwet ya, wis minal aidin wal faiz, waduh ruwet, wis 00 ya, podo-podo. Loh, padahal di Surabaya kadang-kadang meso itu biasa, Pak. Wis kata sampaikanlah di sini ya. Itu kadang, tapi maksudnya itu 00. Wah, sama-sama ikhlas, itu Allah paham, Pak. Makanya juga ada ayat yang memerintahkan dengan dakwah itu dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa kaumnya seperti itu, ya. Ada yang bahasanya itu halus gitu. Itu tapi kadang-kadang ya apa? Enggak baik. Saya itu kapan hari itu di Jogja itu kan bahasanya halus-halus, Pak ya. Kalau di sini kan antara halus dan kasar ya. Bojonegoro, kalau Surabaya kan agak kasar ya. Nah, Pak monggo mau diderekaken datang pundi? Oh, datang bakpia patok. Nah, di Jogja. Semua kan baik, Pak. Coba hampir semua ya. Monggo derek. Pinten, Pak? Wis pun derek mawon. Begitu selesai. Ya, padahal deket itu ya kalau kita lihat ya. Kasih 10.000. Waduh, pun 10.000 dah, Pak. Kasih lagi 20.000. 50.000 mawon, masya Allah. Nah, itu contoh. Kadang-kadang bahasanya api, tapi kadang-kadang juga menyakit. Diminta terus terang, nggak terus terang, itu contoh ya. Tapi ada lagi orang yang kasar, tapi kadang-kadang baik itu. Jadi kita itu kenapa ayat Allah itu kalau kita berdakwah mengingatkan, menegur, ya itu dengan bahasa kaumnya. Bahasa itu kan di sinilah. Makanya sekarang ada yang namanya dakwah komunitas ya. Kalau di Muhammadiyah itu ada dakwah komunitas. Itu supaya sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Saya itu kalau ceramah di anak-anak komunitas PANG, ya, saya dalam sejarah, Pak, hampir 5 tahun. Ya, saya sebelumnya menjadi ketua bina pusat itu menjadi ketua pimpinan wilayah Jawa Timur. Dakwah komunitas. Saya bina anak PANG di sini dekat di Tuban sini. Ya. Itu ada 36 anak PANG, Pak. Kita setiap Ahad pagi gini. Sebelahnya masjid, kalau ke selatan ada Masjid Darussalam, itu masjidnya PDF. Setelah pengajian seperti ini, ya setiap Ahad pagi ini pasti ada pengajian. Tapi kita lihat di sebelahnya, itu ada dibeberkan sendiri, Pak. Jadi di sini ada serambi. Nah, yang sebelah sini itu dibeberkan sendiri. Di sini anak-anak PANG, Pak. Ya pakai pakaian dinas itu. Wah, sudah, dibiarkan saja. Nah, dikanangani seperti itu. Nah, saya kadang-kadang dari sini tuh langsung meluncur ke situ, memberikan pembinaan. Nah, akhirnya apa, Pak? 36 anak itu sekarang tidak satu pun sudah menjadi PANG. Mentas semuanya. Ya sudah, kita hanya ajak mendengarkan. Sudah awal gak kita ajak apa-apa. Kita beri makan. Kita siapkan baju. Ada yang mau ikut latihan sholat, setelahnya ada latihan sholat. Nanti dapat sarung, dapat ini. Ada yang gak mau. Yes, biarkan. Nah, ini cara-cara dakwah yang ini, Pak. Apa namanya, yang sesuai dengan bahasa kaumnya tadi itu ya seperti itu. Kita terjemahkan seperti itu. Akhirnya selesai, Pak. Oh, kenapa kamu jadi anak PANG? Ada yang alasannya nggak kerja, ada karena stres. Nah, sudah kita berusaha untuk menyelesaikan. Kalau dakwah seperti ini kan gampang, Pak. Ya, asal kita punya kemampuan, keberanian, punya ilmu sedikit, maju ke depan sudah terhormat, pulang dapat sangu, nah kan gitu ya. Insya Allah begitu ya. Nah, kadang ada sarapan, loh, luar biasa. Tapi coba dakwah di lingkungan anak-anak PANG seperti itu. Kita bukanlah mendapat, tapi kita membawa, Pak. Jadi saya itu kalau mau dakwah di anak PANG, itu sama tim saya itu sudah kita siapkan. Apa yang bisa kita berikan ya? Apa yang kita berikan? Oh, nanti kita berikan masing-masing sarung, makan. Ya kita harus siap dulu. Termasuk kita dakwah di daerah-daerah terpencil itu, Pak. Kita itu kalau mau mengumpulkan dakwah-dakwah di daerah 3T itu kita harus membawa sesuatu yang banyak, Pak. Jadi berangkat itu membawa sesuatu, pulang nggak bawa apa-apa, enteng wis. Tapi dakwah seperti ini berangkatnya nggak bawa apa-apa, pulang bawa berkat. Nah, itu dakwah-dakwah yang enak, Pak. Jadi kita itu ya ada itulah timbal baliknya, itulah hidup ya. Jadi menjadi dakwah, Bapak-bapak juga bisa begitu ya. Nah, sebisanya lah. Sekarang bisanya dakwah lewat share yang baik-baik. Saya programkan misalnya. Setiap setelah subuh, saya harus nge-share satu ayat ke grup-grup saya. Saudara-saudara saya. Itu dakwah, Pak.
Balighu anni walau ayat. Satu ayat saja punya nilai besar di hadapan Allah, Pak. Masya Allah. Apalagi kita itu mengeser, kemudian ada sebuah reaksi. Iya ya, betul ya. Katanya Pak Min ini diingatkan sebenarnya. Dia terus dapat pahala yang mengalir, Pak. Kalau dakwah kita nggak diterima, ya nggak apa-apa. Nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Besok lagi. Ada share-sharean yang bagus ya. Jadi jangan yang kita share itu kadang-kadang justru yang masalah provokator yang orang lain menjadi susah, orang itu jangan, Pak. Kenapa? Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah itu memonitoring, Pak. Mengawasi betul. Senyampang manusia itu di atas bumi Allah. Nah, kita ini kan di atas bumi Allah. Dan senyampang dia di bawah langit Allah. Nah, jadi ayat ini sudah kepada orang yang masih hidup di dunia ini, Pak. Di atas bumi Allah. Kalau mati kan di bawah bumi. Dikubur kan di bawah bumi, di dalam bumi. Ayatnya adalah di atas bumi, di bawah langit. Nah, itu diawasi oleh Allah. Tidak sedetik pun itu kita akan lepas dari pengawasan Allah. Nah, termasuk kita dalam megang gadget kita, HP kita. Jari-jari kita itu nanti menentukan kita itu layak masuk surga apa enggak. Kita ada kendala apa enggak, itu jari-jari kita. Nah, itu tadi, ya dilihat. Walaupun dia itu baik, nah, kemudian bagus, rajin pengajaran, tapi kok sukanya itu ngeser-ngeser yang membuat orang lain susah, membuat orang lain gelisah. Sudah. Oleh karena itu sekarang itu tim siber itu kan mengawasi betul, Pak. Ya saya kebetulan dinas saya itu kan di Badan Nasional Penanggulangan Teroris ya, Pak ya. Jadi saya itu kadang-kadang teman-teman tim siber itu sudah kalau mengawasi sekarang, oh ini suka provokasi, ini membuat, ini cukup dilihat dari ini, Pak. Digitalnya. Dulu saya juga begitu ketika masih dinas di Badan Narkotika Nasional di BNN ini. Ketika mengawasi para pengedar narkoba, penyebar narkoba dan sebagainya itu cukup dari ini. Dari apa yang dia lakukan di gadgetnya itu. Sekarang kita tahu HP seseorang itu sudah kita masukkan, sudah tahu, Pak. Makanya saya titip kalau di sini ada grup jamaah besar ya monggo lah. Kita bentengi jari-jari kita itu kita kendalikan. Jangan hanya share. Karena apa? Semua itu sebenarnya dalam pengawasan. Selain dalam pengawasan Allah, sekarang juga dalam pengawasan undang-undang IT. Kalau kita tidak hati-hati, dari gara-gara kita mengetik ya kebiasaan mengeser yang tidak baik itu bisa menjadi masalah. Baik itu masalah hukum manusia maupun masalah hukum Allah. Marilah kita menjadi hamba Allah yang baik. Sudah pukul 7, insya Allah, karena harus selesai. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassirna umurana ma'arhati liqulubana wa amalana wa abdanana ma'as salamata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna was-salatana was-siyamana wa ruku'ana was-sujudana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.